lu nggak lolos audisi, tapi terus tampilnya di final, itu gimana ceritanya, bro? Hai guys, selamat datang di channel Titik Mulai ini. Nah, di video kali ini ada yang sedikit berbeda nih. Jadi di video kali ini kita akan membuat series baru yang namanya Mulai Cerita. Nah, jadi di Mulai Cerita ini saya akan mengundang tamu-tamu di mana mereka akan bercerita tentang perjalanan mereka. Nah, tapi saya akan fokus ke hal-hal yang penting saja. Nah, jadi di episode yang pertama ini kita akan kedatangan tamu yang bernama Uut. Nah, beliau adalah pesulap atau mentalis. Jadi di episode ini beliau akan menceritakan bagaimana dia mengikuti lomba dan ternyata gagal audisi, tapi bisa tampil di final. Nah, ayo kita undang dulu si Uut nih. Halo Uut. Halo. Nah, selamat datang di channel Titik Mulai ini ya. Terima kasih udah mau bantu kita bikin konten sama-sama lah. Nah, pertama-tama kenalin dulu dong ke audiens gue. Lu itu siapa dan pekerjaan lu apa nih sekarang? Nama gue Uut AVCD. Jadi kalau lebih tahu lagi AVCD itu apa? AVCD adalah avocado. Nih, lihat nih logonya. Emang kenapa tuh kok bisa avocado? Suka makan alpukat? Sebenarnya nggak suka dengan alpukat. Karena ada something lah, akhirnya gue putuskan pakai avocado itu sebagai nama panggung gue. Oke. Jadi gue ini sebagai mentalis ya teman-teman. Oke. Mentalis adalah cabang dari sulap. Oke. Emang di sulap itu ada apa aja selain mentalis? Sulap itu banyak sebenarnya, tapi biasanya yang paling umum orang kenal adalah ilusionis. Abis itu ada close up. Oke. Close up magician. Ada lagi kabaret magician, ada mentalis salah satunya kayak gitu. Sisanya banyak, ada escapologis juga, ada pickpocket, ada bizar, ada banyak lah. Oke, banyak ya berarti. Dari sekian banyak itu, kenapa lu pilih mentalis? Gua pilih mentalis karena lebih leluasa untuk ceritain keresahan gua. Jadi kalau mentalis biasanya dia akan mengambil story dari yang paling dekat dengan dia, terus dia sambungkan dengan magicnya. Oke. Berarti, tapi dari awal emang mau mentalis atau emang gimana? Apa ada jalurnya tersendiri atau gimana ceritanya tuh? Tadinya mau jadi ilusionis gue. Awalnya mau ilusionis. Ya, cuma mahal. Mentalis. Oke, siap. Jadi carinya budget ya? Nah, oke. Kemarin ada yang menarik nih. Kan gue sempet lihat lu di TV. Kan kita ada follow-followan kan Instagram. Nah, gue lihat lu postingnya lu gagal. Di ronde berapa tuh? Iya, gue gagal. Bahkan di audisi pun gue udah gagal. Di audisi pun gagal. Nah, tapi ada yang menarik adalah kok pas gue nonton di final lu ada di sana. Itu gimana caranya? Ini juga jadi terus cerita menarik gue sebenarnya. Jangan dulu deh, kita ngomongin dulu. Pas lu nggak lolos audisi itu perasaan lu gimana deh? Gue pas tahu nggak lolos audisi sedih sih. Sedih banget. Karena kan gue waktu itu kan teman-teman sekumpulan magic gue tuh pada ikut semua kan. Fotonya rame-rame, dan di foto itu yang nggak lolos cuma gue. Yang nggak lolos cuma lu, dari berapa orang tuh? Itu di foto itu kayak ada berapa ya? Ada hampir 10 orang. Itu temen gue semua. Gue doang yang nggak lolos. Gila. Itu gue rasa kayak gue gagal nih kayaknya. Itu komunitas kan ya? Emang apa? Komunitas kan, komunitasnya kamu kan? Iya, itu komunitas. Itu gue sendiri yang nggak lolos tuh rasanya sedih banget. Gue merasa gagal dibanding teman-teman gue. Oke, terus reaksi teman-teman kamu gimana? Soalnya kan cuma lu yang gagal gitu. Ya waktu itu mereka bilang apa ya? Kayak nggak usah sedih. Ya gitulah standar, kayak orang bilang nggak usah sedih. Terus semangat. Ya gue rasa menyenangkan gue aja, dan supaya gue tetap tenang dan fokus di sulap sih. Gitu. Terus pas itu kayak lu ada kepikiran nggak? Aduh, kayaknya ini bukan gue banget deh. Terus gue mau menyerah gitu atau enggak? Wah, sempet tuh gue kepikiran kayak gitu. Gue sempet mikir, sudahlah. Kalau udah gagal gini, mending gue berhenti aja lah, nggak usah ngapa-ngapain lagi. Udahlah. Emang kayaknya bukan jalannya di magic gitu. Ya kan, malas kan, misalnya gagal. Iya, karena gini ya, jadi magician yang tampil di TV itu cita-cita gue dari kecil. Oke.
walaupun gue baru fokus magicnya berapa tahun belakangan ini. Ketemu audisi itu gue ikut, terus gue gagal, wah hancur semua impian masa kecil. Sedih ya? Tapi kan audisi juga masuk TV. Oh enggak? Audisi gue TV. Nggak masuk TV? Pas audisi yang belum level TV. YouTube ya? Berarti di YouTube ada ya? Di YouTube juga nggak ada. Pas audisi yang The Great Magician nggak ada. Oke. Audisi semua datanya disimpan sama ini sih, internal si televisinya. Oke. Nah terus, ini yang menarik nih. Lu nggak lolos audisi, tapi terus tampilnya di final, itu gimana ceritanya, bro? gue yang tadi gue ceritain yang nggak lolos, terus gue sedih. Cuma saat gue sedih itu ada satu mentor gue, dia bilang, lu ngapain sedih? Pesulap nggak cuma berhenti karena nggak masuk TV, lu bisa berguna untuk hal yang lain, lu bisa bantuin temen lu. Kalau lu ngerasa ide lu nggak kepake nih, lu coba bantu ide lu ke temen lu, bantulah temen lu ini untuk naik gitu. Dan akhirnya gue ngebantuin waktu itu namanya Obi Magic, temen gue. Bantuin Obi Magic, mulai awalnya gue cuma sekedar bantuin prepare dia show, bantuin tetek bengeknya lah, detail-detail kecil gitu doang. Lama-lama bantuin skripnya, bantu ngatur plotnya, sampai akhirnya satu ketika tuh kita coba udahlah kayaknya si Obi ini masih ada temennya main di panggung supaya lebih menarik tampilannya. Saran dari juri juga ada kayak gitu, akhirnya in frame lah nih, gue dan satu lagi temen gue. Kira kita bertiga masuk in frame, ternyata emang alhamdulillahnya tuh terus sampai ke final. Dan aku lihat juga penampilan kamu di final kan cukup gimana ya bilangnya ya. Kenapa lu mau gitu? Padahal udah nggak lolos audisi, tapi malah istilahnya mempermalukan diri sendiri. Kalau menurut gue sih itu nggak mempermalukan diri sendiri ya, karena apa ya? Di Obi ini kan genre-nya komedi. Terus bertiga brainstorm segala macam buat cari sisi komedinya, dan ternyata memang paling lucu adalah kalau gue dikasih peran ngondek salah satu personil dan gue jadi cewek. Ternyata pas kita coba udah nggak ada yang ngalahin, ya udahlah mau nggak mau dong. Inilah profesional atas peran yang gue ambil gitu. Gue sudah mau jadi tandeman di TV, ya udah mau nggak mau gue nggak boleh pilih-pilih gitu. Jadilah ya, pakai wig segala macam. Nah terus gara-gara lu tampil di final, kayak ada yang berubah nggak dari diri lu? Gua berubahnya dari mungkin dari sisi personal development mungkin, dan juga dari sisi karir magic kamu. Nggak semua hal yang kita mau bisa terjadi. Terus sadari kalau kita tiba-tiba berhenti karena sesuatu ya, maksudnya bukan berhenti ya, ketabrak sesuatu terus ngerasa diri kita gagal, terus sebenarnya salah. Ternyata masih ada cara lain untuk kita mencapai mimpi gue itu. Jadi gue gagal nih ya, gue gagal masuk TV gara-gara audisi gagal. Gue drop, terus gue disadarkan sama mentor gue, si dokter. Terus disadarkan gue ternyata malah bisa masuk final karena mungkin emang jalannya gue bukan sebagai peserta gitu. Tapi sebagai temennya peserta. Mungkin ya, kesempatan ini belum lah ya masuk TV. Di kesempatan ini belum, mungkin di kesempatan berikutnya. Iya bener, ternyata gue masuk TV juga, bahkan sampai final. Tapi sebagai temennya peserta. Ya, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Belum jadi tokoh utama, setidaknya jadi pemeran support dulu ya. Iya bener. Gak spesifik kan, cuma pengen masuk di TV, pengen final, ya terjawab kok. Siap. Menurut gue sih cukup menginspirasi, karena walaupun gagal lu nggak menyerah, tetap walaupun jadi apapun caranya lu mau masuk final dan akhirnya lu menang walaupun sebagai pembantu. Nah tapi kan nggak apa-apa. Nggak ada saran atau tips kayak buat temen-temen yang nonton, gimana caranya kita melewati kegagalan itu, gimana caranya? Nah, saran tipsnya apa ya? Oh gini, gue waktu gagal tuh bener-bener menikmati tuh, penyesalannya gue nikmati dulu tuh. Ada kali seminggu gue nggak ketemu orang. Buat nyadarin diri gue salah tuh kenapa. Gue evaluasi diri gue,
terus penyesalannya habis, gue ketemu temen gue buat cerita, habis itu ternyata ada jalan untuk memperbaiki diri, gue perbaiki diri gue. Oke, paling itu aja untuk video kali ini ya. Kalau ada kesempatan lain, ntar kita ketemu lagi. Boleh, thank you. Oke, siap. Yuk. Oke, gitu aja cerita si Uut. Nah, jadi bagaimana nih teman-teman? Jadi ya saran dari beliau adalah jangan pernah menyerah. Kalau misalnya pun gagal, setidaknya kita bisa jadi support. Jadi ya jangan hanya karena kegagalan kecil kita langsung menyerah. Karena masih banyak cara kita bisa menggapai mimpi kita. Nah, jadi itu saja untuk video kali ini. Tulis di komen siapa yang mau kita undang ke depannya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jadikan ini titik mulai kamu.